Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Agniaryani, BP 1810553005. Saya mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis diskriminan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk kepada pengertian analisis diskriminan. Apa itu analisis diskriminan? Analisis diskriminan merupakan teknik menganalisis data di mana variabel dependen merupakan data kategorik atau kualitatif, sedangkan variabel independen berupa data kuantitatif. Selanjutnya kita harus mengetahui apa tujuan dari analisis diskriminan. Tujuan analisis diskriminan secara umum yang pertama adalah mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antara kelompok pada variabel dependen. Yang kedua, jika ada perbedaan, untuk mengetahui variabel bebas mana yang membuat perbedaan tersebut. Yang ketiga, membuat fungsi atau model diskriminan yang pada dasarnya mirip dengan persamaan regresi. Yang keempat, melakukan klasifikasi terhadap objek atau dalam terminologi SPSS disebut baris. Selanjutnya ada beberapa asumsi dalam analisis diskriminan. Asumsi yang pertama adalah sejumlah P variabel independen harus berdistribusi normal. Yang kedua, matriks peragam variabel independen berukuran P kali P pada kedua kelompok harus sama. Yang ketiga, tidak ada korelasi antar variabel independen. Yang keempat, tidak terdapat data yang outlier pada variabel independen. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah dalam analisis diskriminan. Yang pertama yaitu memisahkan variabel-variabel menjadi variabel dependen dan variabel independen. Yang kedua, menentukan metode-metode untuk membuat fungsi diskriminan. Pada prinsipnya, terdapat dua metode dasar untuk membuat fungsi diskriminan, yaitu yang pertama simultaneous estimation, adalah semua variabel independen dimasukkan secara bersama-sama kemudian dilakukan proses diskriminan. Yang kedua, stepwise estimation. Variabel independen dimasukkan satu persatu ke dalam model diskriminan. Pada proses ini akan ada variabel yang tetap ada dalam model dan ada variabel yang dibuang dari model. Yang ketiga, menguji signifikansi dari fungsi diskriminan yang telah terbentuk menggunakan Wilks lambda, Pillai, F-test, dan uji lainnya. Yang keempat, menguji ketepatan klasifikasi dan fungsi diskriminan serta mengetahui ketepatan klasifikasi secara individual dengan case-wise diagnostics. Yang kelima, melakukan interpretasi terhadap fungsi diskriminan tersebut. Yang keenam, melakukan uji validasi terhadap fungsi diskriminan. Agar lebih memahami apa itu analisis diskriminan, langsung saja kita masuk kepada contoh soal, yaitu seorang peneliti menggunakan analisis diskriminan untuk mendapatkan fungsi guna menduga frekuensi liburan keluarga atau Y, di mana variabel Y terdiri dari 3 kategori, yakni Y sama dengan 1 untuk frekuensi liburan rendah, Y sama dengan 2 untuk frekuensi liburan sedang, Y sama dengan 3 untuk frekuensi liburan tinggi. Variabel yang digunakan sebagai penduga Y adalah X1 sama dengan pendapatan keluarga per bulan dalam juta rupiah, X2 sikap terhadap perjalanan skala 1-7 dari sangat negatif sampai sangat positif, X3 tingkat kepentingan liburan keluarga dalam skala 1-7 dari sangat tidak penting sampai sangat penting, X4 sama dengan jumlah anggota keluarga, dan X5 sama dengan umur kepala keluarga. Selanjutnya teman-teman bisa melihat datanya sebagai berikut. Untuk menyelesaikan soal, kita menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita klik aplikasi SPSS. Selanjutnya, masukkan variabel-variabel yang terdapat dalam soal tadi ke dalam variabel view, yaitu Y sama dengan frekuensi liburan keluarga, X1 sama dengan pendapatan keluarga per bulan, X2 sama dengan sikap terhadap perjalanan, yang X3 sama dengan tingkat kepentingan liburan keluarga, X4 sama dengan jumlah anggota keluarga, dan X5 sama dengan umur kepala keluarga. Selanjutnya, input data yang berjumlah 30 tadi ke dalam data view.
Setelah itu, klik Analyze, Classify, dan Discriminant. Maka akan terbuka jendela sebagai berikut. Selanjutnya, masukkan variabel Y ke dalam kotak grouping variabel dan klik Define Rank, kemudian masukkan rank minimum sama dengan 1 dan maksimum sama dengan 3. Selanjutnya, masukkan variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 ke dalam kotak Independence dan pilih Use Stepwise Method. Selanjutnya, klik Statistik, centang semua dan klik Continue. Setelah itu, klik Method. Pada metode pilih Wilks Lambda dan pada kriteria pilih Use Value dan isikan entry 3,84 serta removal 2,71. Serta pada display pilih Summary Steps dan klik Continue. Lalu klik Classify, pilih All Group Equal pada Prior Probabilities, pilih Within Groups pada Use Covariance Matrix, pada display centang Case-Wise Result, Summary Table, dan Leave One Out Classification with Mean, dan klik Continue. Pada Discriminant Analysis, klik OK. Lalu lihat output. Hasil uji signifikasi model diskriminan. Tersaji di bagian Wilks Lambda tampak bahwa fungsi diskriminan 1 hingga 2 diperoleh nilai sig 0,00 karena sig kecil dari 5%, maka disimpulkan fungsi diskriminan 1 hingga 2 signifikan pada taraf nyata 5%. Sedangkan untuk uji signifikasi diskriminan 2 diperoleh nilai sig sebesar 0,019 karena sig kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan fungsi diskriminan 2 juga signifikan untuk memisahkan ketiga grup pada taraf nyata 5%. Proses diuraikan sebagai berikut. Hipotesis H0 sama dengan fungsi diskriminan tidak signifikan, H1 sama dengan fungsi diskriminan signifikan. Statistik uji fungsi diskriminan 1 hingga 2. Wilks Lambda sama dengan 0,016, Chi-square sama dengan 103,151. Statistik Chi-square menyebar dengan derajat bebas fungsi diskriminan 1 hingga 2 sama dengan 10. Dari tabel diperoleh nilai sama dengan 18,307. Nilai sig dihitung dari sig sama dengan peluang sama dengan 10 besar dari 103,151. Karena sig kecil dari 5% atau Chi-square sama dengan 5%, maka disimpulkan tolak H0 pada taraf nyata 5%. Statistik uji fungsi diskriminan 2. Wilks Lambda sama dengan 0,623, Chi-square sama dengan 11,846. Statistik Chi-square menyebar dengan derajat bebas fungsi diskriminan 2 sama dengan 4. Dari tabel diperoleh nilai 9,488. Nilai sig dihitung dari sig sama dengan peluang DF sama dengan 4 besar dari 103,151 sama dengan 0,00 karena sig kecil dari 5% atau Chi-square besar dari DF sama dengan 4, maka disimpulkan tolak pada taraf nyata 5%. Selanjutnya hasil uji signifikasi variabel independen. Tersaji di bagian Test of Equality of Group Means tampak bahwa nilai sig untuk variabel X1, X2, X3, dan X4 kurang dari 5% sehingga dapat disimpulkan variabel X1, X2, X3, dan X4 signifikan dalam mendiskriminasi frekuensi liburan keluarga pada taraf nyata 5%. Sementara variabel X5 tidak signifikan. Uji X1 hipotesis H0 sama dengan variabel 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi liburan keluarga. H1 sama dengan variabel 1 berpengaruh signifikan terhadap frekuensi liburan keluarga. Statistik uji Wilks Lambda sama dengan 0,130, F sama dengan 0,203. Statistik F menyebar mengikuti sebaran F dengan derajat bebas V1 sama dengan 2, V2 sama dengan 27. Pada tabel F diperoleh nilai F, F1 sama dengan 2, F2 sama dengan 27, sama dengan 3,35. Pada output diperoleh nilai sig, di mana sig
sama dengan peluang F dalam kurung F V2, V2 sama dengan 27, tutup kurung, besar dari 90,203 sama dengan 0,000 karena sig 5% atau F besar dari F tabel, maka disimpulkan tolak H0 pada taraf nyata 5%. Uji X2, hipotesis H0 sama dengan variabel 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi liburan keluarga. H1 sama dengan variabel 1 berpengaruh signifikan terhadap frekuensi liburan keluarga. Statistik uji Wilks lambda sama dengan 0,106, F sama dengan 114,081. Statistik F menyebar mengikuti sebaran F dengan derajat bebas V1 sama dengan 2, V2 sama dengan 27. Pada tabel F diperoleh nilai F sama dengan 3,35, pada output diperoleh nilai sig, di mana sig sama dengan peluang besar dari 114,081. Karena sig 5% atau F besar dari T tabel, maka disimpulkan tolak H0 pada taraf nyata 5%. Uji X3, hipotesis H0 sama dengan variabel 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi liburan keluarga. H1 sama dengan variabel 1 berpengaruh signifikan terhadap frekuensi liburan keluarga. Statistik uji Wilks lambda sama dengan 0,060, F sama dengan 242,337. Statistik F menyebar mengikuti sebaran F dengan derajat bebas V1 sama dengan 2, V2 sama dengan 27. Pada tabel F diperoleh nilai F sama dengan 3,35, pada output diperoleh nilai sig, di mana sig sama dengan peluang. Karena sig 5% atau F besar dari T tabel, maka disimpulkan tolak H0 pada taraf nyata 5%. Uji X4, hipotesis H0 sama dengan variabel 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi liburan keluarga. H1 sama dengan variabel 1 berpengaruh signifikan terhadap frekuensi liburan keluarga. Statistik uji Wilks lambda sama dengan 0,178, F sama dengan 62,349. Statistik F menyebar mengikuti sebaran F dengan derajat bebas V1 sama dengan 27. Pada tabel F diperoleh nilai F sama dengan 3,35. Pada output diperoleh nilai sig, di mana sig sama dengan peluang. Karena sig 5% atau F besar dari T tabel, maka disimpulkan tolak H0 pada taraf nyata 5%. Penjelasan territorial map berdasarkan functions at group centroids dihasilkan territorial map berdimensi 2 yang terbagi ke dalam 3 wilayah. Dari fungsi diskriminan ke-1 dapat diperoleh hasil perhitungan skor sama dengan 3,139 dan skor sama dengan min 1,189, maka selanjutnya dapat dipetakan pada territorial map di atas, dan ternyata frekuensi liburan keluarga tersebut jatuh pada grup 2. Dengan demikian, keluarga Hartono termasuk kepada grup yang frekuensi liburan keluarganya sedang.